Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3291. Untuk waktu yang lama, Stephen Lin selalu menentang alam semesta, ruang dan waktu, karena dia tahu bahwa untuk bumi saat ini, hal-hal seperti itu adalah hal yang nyata, dan sekali masalah terkait muncul, sering berarti bahwa itu adalah masalah yang sangat penting. Misalnya alien, seperti perusakan bumi, dan sebagainya, maka dia sebagai pahlawan yang diumumkan oleh penduduk bumi harus mencegah terjadinya hal-hal yang mengancam bumi. Itu juga berarti bahwa dia mungkin memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan, dan dia harus siap menanggung tekanan sendirian. Tidak mungkin dia pergi ke semua negara di dunia untuk mengatakan waktu dan ruang bumi telah berubah, dimensi waktu telah meningkat, dan mungkin ada alien yang datang menyerang bumi di masa depan, bukan? Saat itu, saya khawatir jika alien tidak datang, dia akan ditangkap dan dipelajari sebagai alien. Berdasarkan hal ini, dia hanya dapat mencernanya sendiri, dan menemukan cara untuk menghadapinya sendiri. Ini membuatnya sangat tidak berdaya. Betapa menyenangkannya menjadi pahlawan yang membantu seorang wanita tua menyeberang jalan dan sesekali melawan penjahat untuk menegakkan keadilan. Mengapa Anda harus menyelamatkan dunia? Tanda tanya. Seks hanya 0,002%, kemungkinan datang ke bumi dalam 500 tahun adalah 0,01%, dan kemungkinan datang ke bumi dalam 1000 tahun adalah 0,05%. Kemungkinan keseluruhannya 0,3%. Kata si idiot. Rentang waktu yang begitu lama. Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, kemungkinan datang dalam 50 tahun mendekati 0, kata si idiot. Lalu mengapa kamu banyak bicara? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bagi Anda yang memiliki umur lebih dari 1 juta tahun, kemungkinan Protos datang dalam 100.000 tahun adalah 20%, dan kemungkinan datang dalam 1 juta tahun adalah 90%. Tapi kecepatan perkembangan bumi saat ini, tidak mungkin mengejar Protos dalam 1.000.000 tahun, kata si idiot. Maka itu akan menjadi 100.000 tahun sebelum aku menyelamatkan dunia. Kata Stephen Lin. Ya, jika kamu bisa menyelesaikan masalah mempercepat dimensi waktu, kamu mungkin bisa memperpanjang waktu ini lebih lama lagi, dan saat itu bumi mungkin sudah menyusul Protos, kata si idiot. Bagaimana mengatasi masalah ini? Stephen Lin bertanya. Saran saya adalah mencari tahu alam semesta lain yang mempengaruhi alam semesta ini, kata si idiot. Bagaimana saya menemukannya? Itu alam semesta lain, di mana saya akan menemukan yang lain? Hei, tidak. Mata Stephen Lin tiba-tiba melebar saat dia berbicara. Yuan Universe. Petik 2. Yuan Universe. Stephen Lin dan si idiot berkata bersamaan. Kurang dari BR lebih besar dari. Brengsek, bukankah alam semesta yang memengaruhi dimensi waktu alam semesta kita adalah metaverse? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Ada kemungkinan tertentu, kata si idiot. Tapi bukankah metaverse tidak memengaruhi alam semesta kita sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu masih ingat harta karun yang muncul di seluruh dunia sebelumnya? Si idiot bertanya. Ingat, hal-hal itu sepertinya berasal dari alam semesta Yuan. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Jika hal-hal itu memang berasal dari metaverse, itu berarti ada celah di metaverse, dan hal-hal itu datang ke dunia ini melalui celah, dan celah itu kemungkinan besar adalah alasan yang memengaruhi alam semesta saat ini. Kata si idiot. Brengsek, sepertinya ada kemungkinan seperti itu. Stephen Lin melompat di tempat, lalu berjalan mondar-mandir dengan bersemangat, berbicara sendiri sambil berjalan, pasti seperti ini, ada celah di metaverse. Jadi metaverse hal-hal yang ada di dalamnya datang ke dunia ini, dan kemudian dimensi waktu dunia ini terpengaruh. Ya, benar, itu dia. Tidak jauh dari Stephen Lin, beberapa orang
percaya melihat Stephen Lin berjalan bolak-balik di tempat dan bergumam-bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka saling memandang, dan kemudian seorang beriman berbalik dan berlari menuju kuil penghakiman. Di kuil pengadilan, apa katamu? Stephen Lin berjalan mondar-mandir seperti orang gila, berbicara sendiri. Paine menatap bawahannya dengan heran dan bertanya. Ya, ini seperti orang gila, kata bawahan itu. Mungkinkah dia telah membaca Alkitab dengan gila? Jika ini masalahnya, itu akan bagus. Jika saya dapat menemukan kesempatan untuk mengambilnya di bawah komando saya, itu pasti kekuatan utama saya untuk memerintah kuil. Paine menatap berbicara dengan berani. Pada saat ini dia sepertinya telah melihat Stephen Lin merangkak di kakinya. Pada saat yang sama, berita bahwa Stephen Lin gila membaca Alkitab menyebar tanpa alasan. Banyak orang tahu bahwa Stephen Lin akan berpartisipasi dalam debat kitab suci besok, dan debat kitab suci besok juga dapat menentukan apakah Stephen Lin memenuhi syarat untuk menjadi uskup agung. Sekarang Stephen Lin dapat membaca Alkitab seperti orang gila, sungguh sedikit ajaib. Beberapa orang mengatakan bahwa isi Alkitab menumbangkan 3 pandangan Stephen Lin, sehingga Stephen Lin menjadi gila, dan beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin menjadi gila karena merasa tidak penting setelah membaca Alkitab. Tentu saja, ada juga teori konspirasi bahwa Stephen Lin membuat alasan untuk tidak berpartisipasi dalam debat besok. Jika dia benar-benar gila, siapa yang akan membiarkannya berpartisipasi dalam debat? Bab 3292. Segala macam rumor menyebar, dan saat ini pusat rumor telah kembali ke kediamannya. Stephen Lin sangat ingin pergi ke alam semesta Yuan saat ini, lagi pula, dia masih memiliki tiket untuk memasuki alam semesta Yuan, tetapi ada begitu banyak hal yang terjadi saat ini, dan tidak mungkin memasuki alam semesta Yuan hanya untuk melihat apakah ada celah di alam semesta Yuan. Pasti masih ada gelombang monster di dalamnya, jadi mengingat kenyataannya, Stephen Lin hanya bisa memilih untuk menunggu sebentar. Tidak lama setelah Stephen Lin kembali ke kamar, Eldo bergegas ke kediaman Stephen Lin. Tuan Lin, saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda membaca Alkitab dan melihat iblis. Apa yang terjadi? Eldo memandang Stephen Lin dan bertanya dengan gugup. Terobsesi? Tidak, Stephen Lin bertanya dengan heran. Benarkah? Apakah itu akan mempengaruhi debat besok? Tanya Eldo lagi. Bukan itu masalahnya. Karena saya telah setuju untuk berpartisipasi dalam debat, saya pasti akan berpartisipasi besok, kata Stephen Lin. Itu bagus. Eldo menghela nafas lega. Uskup Penatua tampaknya sangat khawatir bahwa saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam debat besok. Tanya Stephen Lin. Tuan Lin memang seperti ini. Begitu saya melihat Anda, saya merasa Anda layak untuk diajak bergaul. Jadi saya selalu menganggap Anda sebagai teman baik saya. Karena saya adalah teman baik, saya sangat berharap Anda dapat berpartisipasi dalam debat, sehingga kamu bisa. Anda bisa membuktikan diri dengan memperdebatkan kitab suci, dan kemudian Anda secara alami akan menjadi uskup agung baru dan bekerja dengan saya. Kata Eldo dengan serius. Aku sudah menganggapmu sebagai teman, kata Stephen Lin sambil memegang tangan Eldo. Keduanya berpegangan tangan dan saling memandang, dan mereka berdua melihat arti simpati di mata satu sama lain. Satu-satunya perbedaan di antara mereka berdua adalah mereka tidak menyembah langit dan bumi. Tidak, mereka menyembah Guan Gong. Setelah memastikan bahwa Stephen Lin tidak gila, Eldo merasa puas meninggalkan kediaman Stephen Lin. Begitu Eldo pergi, seorang tamu tak diundang datang ke kediaman Stephen Lin. Ternyata Pinus. Paine memandang Stephen Lin yang ada di depannya dengan ekspresi tenang, sedikit mengernyit dan berkata, aku dengar sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Siapa yang kamu dengarkan? Stephen Lin bertanya tanpa ekspresi. Jalan. Tampaknya otakmu sudah baik-baik saja sekarang. Kata Paine. Apakah kamu benar-benar ingin otakku salah? Stephen Lin bertanya dengan bercanda.
Aku hanya tidak ingin kamu menggunakan masalah mental sebagai alasan untuk tidak berpartisipasi dalam debat besok. Karena kamu tidak memiliki masalah otak, debat besok akan bergantung pada penampilanmu, Ham. Pine mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Itu benar-benar tertulis di wajah penjahat. Meskipun dia kuat, otaknya tidak sebaik Eldor. Stephen Lin menggelengkan kepalanya saat berbicara, sementara Pine di sisi lain juga dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya ada yang salah dengan otak saya. Atau apakah itu serangan tiba-tiba? Stephen Lin ini benar-benar agak membingungkan. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, hari peramal tiba. Bagi orang percaya, Oracle Day adalah hari terpenting dalam seminggu. Pada hari ini Yang Mulia Paus akan muncul di lapangan Oracle untuk menyebarkan ajaran atas nama Tuhan dan menghilangkan kabut di hati semua orang percaya yang bingung. Pada hari ini, hanya orang-orang percaya yang paling saleh yang diizinkan datang ke Oracle Square untuk memperhatikan kemuliaan Yang Mulia Paus. Stephen Lin memperhatikan sedikit gerakan saat dia masih tidur, jadi dia bangun dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar jendela, sejumlah besar kepala manusia muncul di Oracle Square, yang hampir tidak bisa dilihat secara sekilas. Orang-orang ini sedang duduk di tangga alun-alun, masing-masing dari mereka mengenakan pakaian keagamaan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Stephen Lin melihat arlojinya, saat itu baru jam 6 pagi, dan kegiatan Hari Oracle dimulai pada jam 8. Masih ada 2 jam sebelum kegiatan Oracle Day dimulai, dan sekarang Oracle Square hampir penuh dengan orang-orang percaya ini benar-benar cukup taat. Saat itu awal musim semi, dan kota suci itu terletak di dekat lingkaran Arktik, jadi cuacanya masih sangat dingin. Meskipun matahari bersinar, suhu di alun-alun saat ini tidak akan pernah melebihi 0, dan pakaian orang beriman relatif tipis, dan sulit untuk menahan dingin. Namun demikian, tidak ada yang meninggalkan lapangan, atau meletakkan beberapa pakaian tebal pada diri mereka sendiri. Semua orang melihat ke arah istana Paus dengan mata panas, menantikan kemunculan dewa itu. Stephen Lin kembali ke tempat tidur dan tidur nyenyak, dia tidak bangun sampai Rice datang memanggilnya, dan kemudian berganti menjadi jubah dewa yang dikirim khusus oleh Rice. Jubahnya berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya, warnanya lebih abu-abu. Menurut Rice, ini adalah pakaian para pendeta peserta pelatihan. Alasan mengapa Stephen Lin belum pernah melihatnya sebelumnya terutama karena para pendeta peserta pelatihan pada umumnya mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana Paus, bahkan jika mereka datang untuk menjadi pelayan, tidak memenuhi syarat. Setelah mencuci dan berpakaian dengan benar, Stephen Lin mengikuti Rice meninggalkan istana Paus dan berjalan menuju Oracle Square. Ketika Stephen Lin tiba di Oracle Square, sebuah klakson terdengar. Semua orang berdiri pada saat bersamaan. Di arah istana Paus, gerbang perlahan terbuka. Bab 3293. Kereta yang ditumpangi Paus Francis perlahan-lahan melaju keluar dari istana Paus. Semua orang percaya menyatukan tangan mereka, dan mereka menyanyikan isi tertentu dari Alkitab secara serempak. Stephen Lin meminta si idiot untuk mencetak semua isi Alkitab di benaknya, jadi begitu dia mendengar apa yang mereka bacakan, dia tahu bahwa yang mereka bacakan adalah orakel berkat di dalam Alkitab. Isinya mungkin seperti mengucapkan semoga sukses dan panjang umur, tetapi diungkapkan dengan cara yang lebih canggung. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin menggunakan fungsi kerangka dewa ini. Rasanya sangat aneh, seolah-olah beberapa hal dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Selama dia mendengar kata kuncinya, hal-hal ini secara alami akan muncul di depan mataku. Kemampuan semacam ini nampaknya sangat biasa, namun merepresentasikan keheranan antara peradaban menengah dan peradaban inferior. Peradaban bumi saat ini bahkan tidak dapat memahami apa itu kesadaran, apalagi menanamkan data ke dalam kesadaran manusia. Stephen Lin tiba-tiba merindukan peradaban Titan. Mungkin suatu hari di masa depan, ketika tidak ada yang dia pedulikan di planet ini,
maka dia akan terbang ke bintang Titan di Solnus. Mengikuti mobil Paus ke Gat, on alun-alun Yu, suara nyanyian di tempat menjadi semakin keras. Pertemuan suara-suara ini benar-benar memberi orang tekanan mental yang sangat kuat. Tekanan ini membuat Stephen Lin, yang bukan orang percaya, merasa ingin bernyanyi bersamanya, dan dia sangat memuja perasaan Paus. Kekuatan iman dapat menyatukan roh banyak orang biasa, dan kemudian meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di antara protos, alasan mengapa pembangkit tenaga tingkat Roh Kudus adalah karena mereka telah menjadi protos yang tak terhitung jumlahnya. Keyakinan klan dan semangat klan protos secara inheren kuat, dan ketika mereka berkumpul bersama untuk menggunakan pusat kekuatan tingkat Roh Kudus, itu akan cukup untuk menghancurkan dunia dalam satu pikiran. Si idiot tampaknya telah merasakan sesuatu, dan secara otomatis mengatakan bagian seperti itu. Jadi pembangkit tenaga listrik tingkat Roh Kudus adalah dewa dari klan Protos? Tanya Stephen Lin. Mungkin bisa dimengerti dengan cara ini, kata si idiot. Lalu jika aku menjadi dewa orang-orang di bumi, bisakah aku juga mengumpulkan kekuatan spiritual mereka untuk melakukan sesuatu? Tanya Stephen Lin. Jika Anda dapat membuat puluhan miliar orang menganggap Anda sebagai kepercayaan mereka, Anda memang dapat memadatkan kekuatan spiritual mereka untuk Anda gunakan sendiri, tetapi kekuatan yang dihasilkan mungkin hanya sepermiliar dari pembangkit tenaga listrik tingkat Roh Kudus. Si idiot berkata, sangat sedikit. Stephen Lin bertanya dengan heran. Kekuatan spiritual orang-orang di bumi tidak setingkat dengan Protos, kata si idiot. Mengerti. Stephen Lin mengerti dalam sekejap, seolah-olah Anda mengambil 100 juta semut sebagai adik laki-laki Anda, itu jauh lebih buruk daripada Anda menerima 10.000 gajah sebagai adik laki-laki Anda. Nah, tingkat kehidupan orang-orang di bumi dan orang-orang Protos terlalu berbeda. Belum lagi menjadi orang di bumi, bahkan dia jauh lebih buruk. Sebagian besar kekuatan yang dia banggakan sekarang berasal dari tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya bisa disamakan dengan pembangkit tenaga para Titan, tetapi rohnya berbeda dari itu. Dari Protos masih ada celah yang sangat besar antara pusat kekuatan klan. Sambil berpikir liar, kereta Paus berhenti. Beberapa pendeta bersujud di samping gerbong. Pendeta yang sedang mengemudi membuka pintu mobil, dan Paus Fransiskus keluar dari mobil dan menginjak punggung beberapa pendeta hingga jatuh ke tanah. Yang mulia Paus selamanya. Semua orang berteriak serempak. Aku bersamamu, kata Paus sambil menggambar salib di hatinya. Tatapan semua orang yang memandang Paus sangat panas, seolah-olah mereka benar-benar melihat Tuhan. Melihat pemandangan ini, Stephen Lin tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Jika teokrasi tidak melemah secara ekstrim setelah munculnya peradaban modern, Paus akan menjadi individu paling kuat di dunia hanya karena orang-orang beriman. Membanjiri dunia. Sayang sekali teokrasi terguncang di bawah pengaruh sains, meski penganutnya masih banyak, namun jumlah orang tidak begitu penting di era ini. Seseorang yang memegang remote kontrol bom nuklir jauh lebih mengancam daripada jutaan orang percaya. Setelah mengalami serangkaian perilaku yang sangat agresif, Paus akhirnya sampai di tengah lapangan altar. Ini adalah meja yang hanya berukuran sekitar 1 meter persegi, dan tingginya hanya sekitar 10 cm. Paus berdiri di atasnya, memegang Alkitab tebal di satu tangan. Dia membuka Alkitab dan mulai membaca isinya. Pada awal kelahiran dunia, Dewa Cahaya berada dalam kekacauan. Petik 2. Stephen Lin berdiri sekitar 7 atau 8 meter dari Paus dan menyaksikan Paus bernyanyi di sana, wajahnya penuh kegembiraan. Di belakang Paus berdiri Uskup Agung Pain, dan di samping Pain ada beberapa Templar berwajah tegas. Tugas utama mereka adalah melindungi keselamatan Paus. Suara Paus tidak nyaring, tetapi karena struktur khusus alun-alun Oracle, suara Paus bergema di alun-alun, seolah-olah pengeras suara telah ditambahkan, sehingga setiap orang dapat mendengar dengan jelas tanpa mengatakan apa-apa, dan dapat rasakan gelombang keagungannya. Paus belum selesai membaca.
Bab 3294. Dibacakan selama sekitar setengah jam, setelah itu beberapa orang percaya yang dipilih dan bingung datang ke Paus untuk menerima restu Paus. Beberapa dari orang-orang ini berlutut di depan Paus dan menangis dengan sedihnya, sementara yang lain mengajukan beberapa pertanyaan teologis kepada Paus dengan serius. Paus pantas menjadi Paus, dan dia dapat dengan tenang menangani semua jenis penampilan orang-orang ini. Orang yang menangis itu tampaknya pulih sepenuhnya dalam sekejap, dan menjadi berseri-seri. Mereka yang mengajukan pertanyaan serius pun berteriak panjang umur Paus karena mendapat jawaban yang memuaskan. Setelah Paus selesai berpura-pura agresif, lebih dari 1 jam telah berlalu. Sejujurnya, Stephen Lin sedikit mengagumi Paus. Lelaki tua itu sudah cukup tua, tetapi dia bersikeras untuk berdiri di peron itu selama lebih dari 1 jam, hampir tidak mengubah posisinya selama periode itu. Setelah masalah Paus selesai, debat resmi akan dimulai. Gandalf, yang belum pernah muncul sebelumnya, bersandar pada tongkat dan berjalan ke peron tempat Paus baru saja berdiri dengan dukungan orang lain. Menghadapi Gandalf, ekspresi fanatik di wajah orang-orang percaya di sekitarnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Gandalf adalah pembawa acara debat, pembicara, dan bahkan kritikus utama. Mereka yang berpartisipasi dalam debat harus memperdebatkan beberapa masalah di hadapannya, dan akhirnya Gandalf akan merangkum dan menilai perdebatan di antara keduanya. Pada akhirnya, pemenang akan dipilih, dan pemenang akan diberi penghargaan dan didukung oleh tahta suci. Jika mereka bisa mendapatkan pujian dari Gandalf, akan ada keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Namun Gandalf memiliki kebiasaan, yaitu ketika orang lain sedang berdebat, mereka tiba-tiba melontarkan beberapa pertanyaan, dan kemudian para pendebat harus menjawab pertanyaan tersebut. Umumnya pertanyaan Gandalf sulit untuk dipahami. Dijawab, karena pertanyaan yang dia ajukan sangat tidak populer. Jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Gandalf, dia akan diminta untuk langsung meninggalkan panggung, dan tidak perlu melanjutkan perdebatan. Ini sangat penting bagi penganut yang taat. Kata-kata bisa dianggap sebagai hukuman yang berat, jadi semua penonton sangat gugup dan serius saat ini. Debat hari ini, tahta suci Guangming kita telah mengantarkan seorang penganut yang sangat terkenal. Saya pikir semua orang seharusnya sudah mendengar namanya. Namanya Stephen Lin. Gandalf mengangkat Stephen Lin begitu dia berkuasa. Setelah Gandalf menyebut dirinya, Stephen Lin tersenyum dan berjalan ke ruang terbuka di depan Gandalf dan melambai kepada orang-orang yang percaya. Dia berpikir bahwa orang-orang percaya ini akan berinteraksi dengan antusias dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap orang sangat acuh tak acuh, dan banyak dari mereka bahkan memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Stephen Lin membeku sesaat, lalu mengerti, mungkin di mata orang-orang beriman ini, kali ini saya memperdebatkan kitab suci, kurang lebih tidak menyenangkan, lagi pula saya berhadapan langsung dengan Gandalf. Tidak seperti orang lain, seringkali saya berhadapan dengan orang beriman lainnya. Tuan Stephen Lin mengaku sebagai orang percaya yang saleh, dan dia sangat populer dengan Yang Mulia Paus, jadi dia datang untuk berpartisipasi dalam debat hari ini, berharap agar kita semua menyaksikan pemahamannya yang unik tentang Alkitab. Tuan Stephen Lin, debat hari ini, saya hanya mengajukan pertanyaan, dan saya tidak akan memberikan komentar apapun untuk pertanyaan ini, dan semua komentar akan diputuskan oleh semua orang di sini. Gandalf menatap Stephen Lin tanpa ekspresi dan berkata, hanya 1 pertanyaan. Stephen Lin sedikit terkejut. Ya. Gandalf mengangguk. Tidak apa-apa, kamu bisa bertanya, kata Stephen Lin. Pertanyaannya sederhana, siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita akan pergi, kata Gandalf. Begitu pertanyaan Gandalf terlontar, wajah semua orang di tempat kejadian berubah. Masalah ini tampaknya sederhana, tetapi dikenal sebagai masalah tersulit yang telah menjangkiti umat manusia selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah bisa memberikan jawaban yang sempurna,
tapi sekarang Gandalf telah membawanya ke Stephen Lin. Ini jelas merupakan topik debat tingkat neraka. Paine, yang berdiri di belakang Paus, memiliki senyum yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia masih sedikit gugup ketika mendengar Gandalf mengatakan bahwa dia hanya akan mengajukan satu pertanyaan, mengira Gandalf telah diperintahkan oleh Paus untuk melepaskan Stephen Lin, tetapi dia tidak menyangka Gandalf akan menanyakan pertanyaan klasik seperti itu. Kebijaksanaan manusia tidak memiliki jawaban standar, bagaimana mungkin Stephen Lin sendirian memberikan jawaban yang meyakinkan dalam waktu sesingkat itu? Tampaknya Gandalf tidak rela Stephen Lin menjadi uskup agung. Pine menyipitkan mata ke arah Gandalf. Namun, ketika seseorang sudah tua, dia sudah tua. Jelas ada 3 masalah. Di mana satu masalah? Aku bahkan tidak bisa menghitungnya, pikir Pine sambil bercanda. Pada saat ini, Stephen Lin, yang sedang berdiri di ruang terbuka, tertegun sejenak dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pertanyaan Gandalf memang merupakan masalah sulit yang telah menjangkiti umat manusia selama bertahun-tahun. Memang tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, tetapi karena tidak ada jawaban yang benar, pertanyaan ini menjadi cermin di benak setiap orang. Saya melihat jawaban yang berbeda di benak setiap orang. Cermin. Untuk pertanyaan tanpa jawaban yang benar, signifikansinya tidak lagi pada jawaban itu sendiri. Stephen Lin berpikir sejenak, dan berkata dengan enteng. Bab 3295. Uskup Agung Gandalf, Anda mengatakan untuk mengajukan satu pertanyaan kepada saya, tetapi sekarang Anda telah memberi saya 3 pertanyaan. Jika saya menebak dengan benar, Anda bertanya ini bukan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Pertanyaan Anda sebenarnya menanyakan apakah ada dewa di dunia ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Begitu Stephen Lin mengatakan ini, mata Gandalf, yang tanpa ekspresi, tiba-tiba membesar, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bahkan Paus Fransiskus yang duduk tidak jauh dari situ dan bersiap menonton debat pun sedikit berubah. Tercatat dalam Bakasaya Sutra dari Alkitab bahwa kami percaya pada Dewa Cahaya yang unik, Bapa yang agung, pencipta langit dan bumi dan semua urusan yang terlihat dan tak terlihat, kami percaya pada Dewa Cahaya yang unik, dan Paus adalah inkarnasi Tuhan di dunia, sebelum kehidupan kekal, lahir dari Bapa, dari Dewa Cahaya, dari cahaya-cahaya, dari Tuhan sejati, dari Tuhan sejati, tidak diciptakan, tetapi identik pada intinya dengan Dewa Cahaya, yang dengannya segala sesuatu diciptakan. Di depan semua orang, Lin. Stephen membacakan sebuah bagian yang tercatat di bagian luar Alkitab, Sutra Bakasaya. Bahkan di Tahta Suci, hanya sedikit orang yang dapat melafalkan bagian yang tidak jelas ini dengan jelas kata demi kata, tetapi Stephen Lin baru saja membicarakannya di depan semua orang, bahkan jeda berpikir tidak ada, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Stephen Lin tercengang dan menghabiskan 5 menit membaca semua isi Sutra Bakasaya ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, adegan itu menjadi hening. Banyak orang tidak menyangka Stephen Lin benar-benar mereduksi 3 pertanyaan menjadi 1 pertanyaan lain, dan kemudian menggunakan konten yang direkam dalam Sutra Bakasaya untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban yang dia berikan bukanlah jawaban untuk 3 pertanyaan, atau bahkan salah satu dari pertanyaan, tetapi jawabannya yang digunakan di sini memberi orang perasaan yang menyegarkan. Seolah-olah seseorang telah menemukan jalan menuju kebenaran di suatu tempat. Setelah itu, Stephen Lin mengubah topik pembicaraan dan berkata, sejauh yang saya bisa lihat, Tuhan pernah turun ke dunia. Ratusan juta tahun yang lalu, Tuhan berkelana ke seluruh daratan dan menginjak semua sungai, danau, dan laut. Stephen Lin tidak melafalkan kitab suci dalam Alkitab kali ini. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang telah dikatakan Jia Yun pada dirinya sendiri sebelumnya. Siapa yang mengemudikan awan? Itu adalah orang yang memberi nasihat kepada pendiri Tahta Suci. Dia memberi tahu pendiri Tahta Suci beberapa pengalaman hidupnya,
dan kemudian pendiri tahta suci menciptakan apa yang disebut Dewa Cahaya. Stephen Lin pernah mengikuti Jia Yun secara mendalam. Saya berbicara tentang hal-hal yang dilakukan Jia Yun ketika dia berkeliling dunia. Banyak dari hal-hal ini dicatat dalam Alkitab dan dianggap sebagai keajaiban. Karena waktu yang lama, banyak keajaiban tidak lengkap. Hanya singkat rekam, dan sekarang, hal-hal itu menjadi lebih lengkap dan lebih lengkap dalam uraian Stephen Lin, seolah-olah Stephen Lin telah mengalaminya sendiri, yang mengejutkan orang-orang percaya yang hadir, termasuk Gandalf dan bahkan Paus. Untuk membuat analogi sederhana, ada sebuah kejadian yang tercatat dalam sebuah buku. Setiap bulan pada tahun tertentu, seorang pria pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Baxian dan menangkap ikan besar di sana. Semua orang telah melihat cerita ini, tetapi Stephen Lin menceritakan kisahnya seperti ini. Pada tahun dan bulan tertentu, seorang pria naik kendaraan dan menyeberangi Laut X dan Gunung X. Tiba di Pulau Delapan Dewa, yang berjarak 300 km dari tanah. Ada hewan langka dan tempat yang diberkati di Pulau Delapan Dewa, seperti negeri dongeng di luar dunia. Pria itu tinggal di sana selama 3 hari dan menangkap seekor ikan bernama ikan. Ikan ini sangat besar dan sangat ganas. Jika Anda adalah seseorang yang hanya membaca buku, ketika Anda mendengar seseorang mendeskripsikan rekaman puluhan kata secara mendetail menjadi cerita ratusan kata, apa yang akan Anda pikirkan? Bagaimana menurut Anda jika cerita pria ini tidak dibuat-buat dan dapat dikuatkan dalam buku lain? Inilah yang dirasakan Paus dan yang lainnya saat ini. Awalnya mereka mengira Stephen Lin mengada-ada, tetapi ketika Stephen Lin mengutip kitab suci dan membuktikan dari semua aspek bahwa apa yang dia katakan itu benar, semua ekspresi mereka menjadi seperti ini. Membual tidaklah sulit, bagian tersulitnya adalah Anda dapat menemukan bukti meyakinkan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuktikan bahwa kesombongan Anda itu benar. Saat ini, Stephen Lin memberitahu Jia Yun tentang beberapa pengalaman hidupnya, dikombinasikan dengan isi Alkitab dalam pikirannya, dan menceritakannya kepada semua orang yang hadir. Semua orang terkejut dengan kata-kata Stephen Lin. Stephen Lin berbicara dengan fasih selama lebih dari 10 menit, di mana tidak ada yang menyela pidatonya. Setelah mengalami keterkejutan di awal, Gandalf terus menatap Stephen Lin selama 10 menit berikutnya. Kruk yang dia gunakan untuk menopang dirinya jatuh ke tanah di beberapa titik, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia tidak tahu. Peduli, dia mendengarkan dengan cermat setiap kata yang dikatakan Stephen Lin, karena takut kehilangan satu pun. Paine, yang berdiri di belakang Paus, memiliki wajah yang sangat acuh tak acuh. Itu ditulis oleh seorang uskup agung yang bertanggung jawab atas kanon. Meskipun dia juga membaca Alkitab, Alkitab tidak terlalu menarik baginya, jadi apa yang dikatakan Stephen Lin mengejutkannya jauh lebih rendah dari yang lain. Bab 3296. Namun demikian, Paine tahu bahwa Stephen Lin pasti akan menjadi uskup agung tahta suci kali ini. Pertunjukan semacam ini belum lagi menjadi uskup agung, bahkan jika dia sekarang menjadi paus, tidak ada masalah. Banyak hal yang dia uraikan sangat tidak populer. Tanpa pemahaman Alkitab selama puluhan tahun, Anda mungkin tidak tahu dari mana asalnya hal-hal yang dia katakan, tetapi jika Anda ingin menyimpan kata-kata itu jika Anda mengatakannya, maka hampir dapat dikatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Ini seperti Anda menonton The Rise of the Overlord. Tidak peduli seberapa besar Anda menyukai buku ini, Anda dapat mengetahui semua plot dan beberapa baris klasik di dalamnya, tetapi dapatkah Anda membaca teks lengkapnya tanpa henti? Ini hanya di luar tingkat yang dapat dicapai manusia, tetapi sekarang hal semacam ini yang melampaui perilaku manusia telah terjadi pada Stephen Lin, yaitu menerapkan kalimat yang sering diucapkan pembaca, yaitu, "Saya memberi Anda pena dan Anda menulis." Pemandangan pagi musim dingin adalah sinar matahari yang paling hangat dan penuh harapan. Itu menyinari Anda, hanya untuk menghilangkan rasa dingin di tubuh Anda.
Setelah hawa dingin dihilangkan, orang-orang memiliki lebih banyak perhatian untuk fokus pada hutan. Mengetahui nasib, ketika Stephen Lin, yang bermandikan sinar matahari, sedang berbicara dengan semua orang, dua kata terlintas di benak semua orang. Seng Wang. Stephen Lin hari ini tampaknya ditutupi dengan cahaya ilahi. Dan tepat ketika Stephen Lin menunjukkan sisi ajaibnya kepada dunia, cahaya ilahi tiba-tiba menghilang. Stephen Lin tiba-tiba menutup mulutnya, dan kemudian kilatan cahaya keluar dari matanya. Saat berikutnya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa peluru seukuran ibu jari ditembakkan ke arah Paus tidak jauh dari Stephen Lin. Peluru secara keseluruhan menghadirkan postur gerakan yang sangat aneh. Secara logika, tidak mungkin orang melihat peluru dengan mata telanjang, namun saat ini sudah banyak orang yang melihat peluru tersebut karena kecepatan peluru telah diperlambat ke atas. Dan saat kecepatan peluru melambat, semburan tembakan mencapai telinga semua orang saat ini. Peluru datang ke sisi Paus lebih awal dari suara. Jika kecepatannya tidak diperlambat secara tiba-tiba, orang mungkin tidak akan mendengar suara tembakan sampai darah di tubuh Paus terciprat. Saat berikutnya, Pine berteriak, "Ada pembunuh, lindungi Paus." Mengikuti suara Pine, sekelompok Templar bergegas menuju Paus. Saat ini, pelurunya masih berterbangan. Ini bukan peluru biasa, miliknya kekuatannya jauh melebihi senjata api biasa, sehingga masih terbang ke depan setelah diperlambat. Melihat dia akan menembak Paus, sosok Stephen Lin muncul di samping Paus. Begitu dia mengangkat tangannya, dia merentangkan kelima jarinya, dan langsung mengambil peluru di tangannya. Saat peluru dipindahkan ke tangan Stephen Lin, suara teredam terdengar dari telapak tangan Stephen Lin. Saat berikutnya, tangan Stephen Lin bergetar hebat. Tapi itu hanya bergetar sebentar, lalu tidak ada gerakan. Peluru yang cukup kuat untuk mematahkan kemalasan orang biasa, ditangkap oleh Stephen Lin dengan cara ini, tanpa mematikan. Stephen Lin tidak panik seperti yang lain, dia melihat langsung ke arah peluru. Di antara ratusan penonton, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa seseorang sedang menembak, jadi dia segera menggunakan energi gelap sebagai perlawanan untuk memperlambat kecepatan peluru sebelum menembak Paus. Dia bergegas ke Paus untuk menangkapnya. Peluru, dan sekarang peluru sudah tertangkap, langkah selanjutnya adalah menangkap si pembunuh. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin, dia melihat senjata berkicau ratusan meter dari tempat peluru mengenai, tetapi dia tidak melihat siapapun. Ada banyak instrumen yang ditempatkan di sebelah pistol kicauan, sepertinya seseorang harus memeriksa arah terlebih dahulu, dan kemudian mengendalikan pistol kicauan dari jarak jauh untuk menembakkan peluru, untuk mencapai tujuan membunuh Paus. Pada saat ini, para Templar telah bergegas ke sisi Paus dan mengepung Paus. Stephen Lin sepenuhnya membuka persepsinya, dan setiap gerakan setiap orang dalam persepsinya jatuh ke dalam kendalinya. "Yang mulia Paus, ikut saya," kata Stephen Lin. "Oke." Paus Francis juga terbiasa melihat ombak besar, dan dengan tenang mengikuti Stephen Lin ke samping. "Yang mulia Paus, tolong ikuti kami ke rumah persembunyian. Tolong jangan tinggalkan rumah persembunyian sampai pembunuhnya tertangkap," kata Paine di samping Paus Francis. "Dengan Stephen Lin di sini, saya dapat dikatakan sebagai orang teraman di dunia saat ini, dan saya tidak akan pergi ke rumah persembunyian," kata Paus Franciscus dengan enteng. Ekspresi Pine berubah, dan dia berkata, "Yang mulia Paus seharusnya tidak mempercayai orang luar ini tanpa mengetahui dari mana musuh berasal. Saya khawatir orang luar adalah yang paling dapat dipercaya saat ini." Paus Franciscus berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, mata Stephen Lin memancarkan cahaya dingin. Bab 3297. Sirene bergema di seluruh langit kota suci. Karena Paus dibunuh, kota suci telah memasuki keadaan darurat, semua orang percaya telah kembali ke tempat tinggal mereka, dan ratusan Templar berbondong-bondong ke jalan untuk mencari orang yang mencurigakan. Kekuatan tahta suci telah dimobilisasi sepenuhnya saat ini,
Saya khawatir bahkan seekor tikus pun tidak akan dengan mudah meninggalkan kota suci saat ini. Di Istana Paus, semua pendeta senior tahta suci berkumpul di kuil cahaya. Ini adalah istana terbesar di tahta suci, dan hanya kegiatan pengorbanan yang sangat penting yang diadakan pada hari kerja. Wajah setiap pendeta senior penuh dengan ketegangan dan kepanikan. Paus dibunuh di Oracle Square. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di tahta suci sejak didirikan. Jika Stephen Lin tidak ada di sana, Paus mungkin akan ditembak berkeping-keping di bawah kesaksian ribuan orang percaya. Apakah itu untuk Paus atau tahta suci, itu benar-benar tak tertahankan. Paus duduk di atas, duduk di kursi besar Dewa Cahaya. Uskup Agung Pain berlutut di depan Paus, sementara dua uskup agung lainnya, Eldor dan Gandalf, berdiri di kedua sisi. Setiap orang yang memandangi Pain memiliki sedikit rasa kasihan di mata mereka. Anda harus tahu bahwa Pain adalah pengontrol angkatan bersenjata tahta suci. Dia tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan kanon dan memelihara tahta suci, tetapi juga melindungi keselamatan Paus. Tapi kali ini Paus dibunuh, dan Pain adalah benar-benar bertanggung jawab atas kejadian ini. Yang mulia, kami menemukan senjata kicauan pada jarak 530 meter dari Oracle Square. Tidak ada penyerang di sebelah senapan kicauan. Melalui survei di tempat, kami menentukan bahwa pihak lain menggunakan perangkat kendali jarak jauh untuk mengendalikan pistol kicau. Pistol kicau ini memiliki fungsi pemosisian inframerah, dan secara otomatis akan menyesuaikan pusat penglihatan sesuai dengan indikasi inframerah, yang memiliki posisi mematikan yang sangat menakutkan. Kata Les dengan serius, berdiri di samping Pain. 530 meter. Francis memandang Pain dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Petik 2. Yang mulia, biarkan penyerang menyelinap begitu dekat denganmu, dan akhirnya biarkan dia melakukan pembunuhan, meskipun Anda tidak terluka pada akhirnya, tetapi saya masih tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan, dan saya meminta Yang Mulia Paus untuk menghukum Anda, kata Pine dengan kepala tertunduk. Aku membiarkanmu mengendalikan angkatan bersenjata paling kuat di seluruh tahta suci, tetapi kamu biarkan para bidat hampir membunuhku. Kamu sangat mengecewakanku. Kirimkan aku Oracle. Segera. Kamu akan dibebaskan dari jabatan Uskup Agung Pain dan diserahkan ke pengadilan di pengadilan. Kata Francis tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Francis, wajah banyak orang berubah drastis. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Paus paling banyak akan menangguhkan tugas Pine, lagi pula, Pine adalah Uskup Agung. Dan kali ini Paus tidak terluka. Namun ternyata Paus tidak menyangka bahwa Paus akan langsung mencopot Pine dari jabatan Uskup Agung. Hukuman ini memang agak terlalu berat. Tapi melihat ke belakang, jika bukan karena Stephen Lin, maka Paus akan pergi menemui Dewa Cahaya, dan Pain adalah orang utama yang bertanggung jawab atas serangan itu, jadi tampaknya masuk akal untuk menghadapinya dengan kasar. Oleh karena itu, semua orang tutup mulut saat ini, dan tidak ada yang berani menjadi perantara untuk Pain, bahkan dari faksi Pain. Mengikuti perintah Paus, beberapa orang berjubah biru masuk ke aula, meraih Pain yang sedang berlutut di tanah, lalu membawa mereka keluar dari aula. Dari awal hingga akhir, Pain tidak pernah meminta belas kasihan Paus. Apa pengadilan itu? Stephen Lin bertanya pada Erdo di sampingnya dengan suara rendah. Pengadilan bertanggung jawab untuk menghukum, begitu kamu memasuki pengadilan, hampir tidak ada kemungkinan untuk berbalik, kata Eldo dengan wajah serius. Sangat menyedihkan. Stephen Lin sedikit terkejut, dan kemudian menatap Paus Francis. Ada kemarahan di wajah Francis, yang berbeda dari ketenangan dan angin di luar. Tampaknya pembunuhan ini masih membuatnya sangat marah. Tapi memikirkannya, dibunuh dalam jarak sedekat itu di wilayahnya sendiri akan membuat penguasa manapun marah. Namun, ada juga masalah di depan Francis, yaitu pembunuhnya belum tertangkap, dan orang yang bertanggung jawab untuk menangkap si pembunuh sudah diturunkan.
Sekarang kuil yang berkuasa tidak memiliki pemimpin, bagaimana kita bisa menangkap orang? Saya sedikit impulsif. Stephen Lin memandangi Francis dan bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah dia selesai bergumam, matanya tiba-tiba melebar, kilatan kemegahan melintas di bola matanya, dan kemudian dia segera menyembunyikan kemegahan ini tanpa membiarkan siapapun memperhatikan anomali itu. Di singgasana, Paus Fransiskus melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata, Pine telah dibebas tugaskan dari posisinya sebagai uskup agung karena melalaikan tugas yang serius, dan kuil yang berkuasa juga tidak memiliki seorang guru. Anda seharusnya melihat pertunjukan Stephen di Oracle Square saja. Sekarang, dia benar-benar saya adalah penganut Dewa Cahaya yang paling taat. Saya pikir Stephen sepenuhnya memenuhi syarat untuk jabatan Santo Uskup Agung, dan memiliki kemampuan untuk menjadi pemilik baru kuil penghakiman. Bagaimana menurut Anda? Yang mulia, pemilik kuil penghakiman akan selalu menjadi Anda. Stephen Lin berkata dengan serius. Mendengar ini, bab 3298. Semua orang membenci Stephen Lin untuk sementara waktu. Tahta suci adalah milik Paus, jadi kuil penghakiman secara alami adalah milik Paus. Paus berkata bahwa pemilik kuil penghakiman hanyalah masalah kuil penghakiman. Saya tidak perlu pengingat Anda. Sungguh menakjubkan bahwa yang terkuat di dunia bahkan bisa menyanjung. Berpikir demikian, kepala semua orang di tempat kejadian masih mengangguk. Orang-orang ini tidak hanya mengangguk, tetapi juga setuju. Saya pikir Yang Mulia sangat benar. Mengejutkan saya, pemahamannya tentang Alkitab telah melampaui kebanyakan orang. Yang Mulia, keputusan Anda bijaksana. Pada saat ini, tidak ada yang berani menentang keputusan Paus, karena semua orang tahu bahwa Paus sedang dalam keadaan fit. Kemarahan, dan Stephen Lin menyelamatkan nyawa Paus. Kebetulan Paus ingin Stephen Lin menjadi uskup agung, dan kebetulan kuil penghakiman kekurangan seseorang, jadi tentu saja Stephen Lin menjadi bos kuil penghakiman. Stephen Lin, apakah kamu punya pendapat? Francis bertanya pada Stephen Lin dengan senyum di wajahnya. Tentu saja saya tidak keberatan. Yang Mulia Paus mempercayai saya dan bersedia memberi saya kesempatan. Saya pasti akan mendekati segalanya untuk melayani tahta suci. Saya juga bersumpah bahwa saya pasti akan menemukan pembunuhnya. Stephen Lin berkata dengan serius. Karena semua orang tidak keberatan, Rice, terima keputusanku, kata Paus. Les membungkuk dan mundur, dan kembali dengan gulungan emas dalam waktu singkat. Rice membentangkan gulungan itu di depan Paus, yang kemudian mengambil pena bulu klasik dan menulis surat pengangkatan di atasnya. Setelah beberapa saat, surat penunjukan selesai. Rice mengambil surat penunjukan dan membacakan kepada Lengses, Dewa Cahaya, Yang Mulia Paus Oracle, murid Stephen Lin setia pada tahta cahaya suci kita, dan memiliki wawasan unik ke dalam Alkitab. Tuhan berkata bahwa cahaya Tuhan harus menyinari semua dewa. Dengan ini saya mengeluarkan perintah bahwa Stephen Lin akan mengambil posisi uskup agung tahta suci Guangming dan bertanggung jawab atas kuil penghakiman. Petik 2. Saat Rice membacakan isi surat pengangkatan, Stephen Lin menjadi uskup agung tahta suci cahaya, dan pada saat yang sama menjadi bos kuil penghakiman. Awalnya, Stephen Lin sangat senang dengan penunjukan seperti itu, tetapi sekarang dia sedikit tidak senang, karena dia merasa bahwa dia mungkin dimanfaatkan oleh Paus. Pada awalnya, Stephen Lin percaya bahwa dia menjadi uskup agung adalah kesepakatan antara dirinya dan Paus, dan keduanya adalah situasi yang saling menguntungkan. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa Paus telah memenangkan lebih dari dirinya sendiri. Tampaknya telah menangani dengan faktor-faktor gelisah di dalam tahta suci. Stephen Lin tidak keberatan digunakan, tetapi dia suka menggunakan satu sama lain. Dia tidak suka situasi di mana Paus menggunakan dia secara sepihak, dia merasa IQ-nya diremehkan. Para pendeta di sekitarnya memandang Stephen Lin dengan ekspresi aneh. Sebelum hari ini, mereka semua berpikir bahwa Stephen Lin akan jatuh ke dalam perdebatan tentang kitab suci,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang Stephen Lin tidak hanya menjadi uskup agung, tetapi juga merobohkan kuil penghakiman Pain. Stephen Lin benar-benar beruntung. Jika tidak ada yang namanya pembunuhan, Stephen Lin akan menjadi uskup agung yang menganggur tanpa kekuatan nyata, dan begitu pembunuhan itu terjadi, Paus berutang budi pada Stephen Lin dan ingin menghukum Pain, jadi Stephen Lin adalah sangat tidak menentu. Saya menjadi bos dari kuil penghakiman. Stephen, saya harap Anda dapat menyebarkan kemuliaan Dewa Cahaya di dunia di masa depan, kata Francis kepada Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Yang Mulia Paus, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda, kata Stephen Lin. Ya. Sekian untuk hari ini. Aku sedikit lelah. Kalian harus mundur, kata Francis. Ya, semua orang membungkuk dan mundur. Setelah meninggalkan kuil, sekelompok pendeta senior segera mengepung Stephen Lin, dan Uskup Agung Stephen Lin berteriak dengan sangat antusias. Tapi saat ini Stephen Lin tidak tahu untuk terlibat dengan orang-orang ini. Dia berkata kepada semua orang, sekarang pembunuh itu masih buron, dan Yang Mulia Paus telah menunjuknya sebagai administrator kuil penghakiman. Tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menangkap pembunuh itu. Saya tidak akan mengobrol dengan Anda lagi, saya akan pergi ke kuil penghakiman dulu. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin mendorong semua orang menjauh dan berjalan menuju kuil penghakiman. Tidak lama setelah dia pergi, langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang Stephen Lin. Stephen Lin menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Eldo. Eldo jelas mengejar Stephen Lin, berlari terengah-engah. Kamu, tunggu aku, kata Eldo. Ada apa? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Jalan menuju Judgment Temple itu sulit, biar aku yang mengantarmu ke sana agar tidak tersesat, kata Eldo. Mendengar ini, Stephen Lin tahu bahwa Erdo ingin mengatakan sesuatu kepadanya, jadi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, mari kita pimpin. Oke, Erdo mengangguk, dan mengikuti Stephen Lin ke kuil penghakiman. Setelah berjalan beberapa langkah, Eldo tiba-tiba berkata, Stephen, sebagai teman, saya rasa saya perlu mengingatkan Anda tentang satu hal. Bab 3299. Ada apa? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil penghakiman selalu menjadi wilayah Pain. Orang-orang di kuil penghakiman semuanya adalah bawahan setia Pain. Sekarang Pain telah dihukum, kuil penghakiman telah ditugaskan kepadamu, Uskup Agung terpercaya. Orang-orang itu mungkin tidak patuhi kamu. Perintahmu, kata Eldor. Kamu benar. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membuat para Templar itu mematuhi saya. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu ingin para Templar itu mematuhimu, pertama-tama kamu harus menaklukkan beberapa Templar. Selama kamu bisa menaklukkan para Templar itu, para Templar lainnya secara alami akan mematuhimu, kata Eldo. Prajurit Templar, apa itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Uskup Agung bertanggung jawab atas kuil penghakiman. Di bawah Uskup Agung, ada 3 prajurit Templar. Setiap prajurit Templar bertanggung jawab atas angkatan bersenjata yang kuat, dan setiap prajurit Templar juga sangat kuat. Atau, pertempuran kekuatan bisa dikatakan yang terkuat di seluruh tahta suci. Eldo menjelaskan. Lalu mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Itu karena 3 prajurit Templar telah keluar dalam misi selama beberapa hari terakhir, dan justru karena inilah kekuatan untuk melindungi Yang Mulia Paus telah banyak melemah, mungkin memberikan kesempatan kepada si pembunuh. Para prajurit samurai bergegas kembali ke tahta suci, dan diperkirakan mereka akan tiba dalam beberapa jam, bisik Eldo. Begitulah, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Namun, para prajurit suci keluar untuk melakukan misi. Ini adalah rahasia tahta suci. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa para prajurit suci sedang keluar, dan para penyerang sangat siap untuk memilih untuk membunuh Yang Mulia Paus. Ketika para prajurit suci keluar,
Saya pikir Anda harus mengerti mengapa Yang Mulia Paus marah, kata Eldo. Apakah ada hantu? Stephen Lin berkata dengan suara rendah dengan pupilnya menyusut. Tidak ada yang tahu, mungkin ada, mungkin tidak, semuanya hanya bisa diputuskan oleh Paus yang Agung, kata Eldo. Semuanya hanya bisa diputuskan oleh Paus. Kalimat ini sangat mengejutkan Stephen Lin. Apakah ada hantu batin adalah pertanyaan yang sangat objektif. Bagaimana bisa diputuskan oleh Paus? Mungkinkah ada hantu? Kata Paus, jika tidak ada hantu, tidak akan ada hantu. Stephen Lin memandang Eldo, merasa ada sesuatu dalam kata-kata pria gendut itu. Uskup Agung Stephen, tidak peduli apa, kamu telah menjadi seorang uskup agung. Ini adalah hal yang baik. Jangan terlalu banyak berpikir, setialah kepada Yang Mulia Paus. Eldo menepuk pundak Stephen Lin dengan penuh arti. Stephen Lin ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi merasa bahwa pria gendut itu sepertinya menunggunya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jika dia bertanya, bukankah dia akan dibawa pergi? Jadi Stephen Lin dengan tegas menolak gagasan untuk bertanya, dan hanya mengangguk. Eldo tidak terlalu banyak bicara tentang topik ini, dan dengan cepat mengalihkan topik ke hal lain. Saat mengobrol, keduanya tiba di gerbang kuil penghakiman tidak lama kemudian. Kuil penghakiman memiliki bangunan terpisah di Istana Paus, warna seluruh bangunan berbeda dengan bangunan di sekitarnya. Seluruh tubuh berwarna abu-abu kehitaman, memperlihatkan suasana dingin. Beberapa Templar berdiri di pintu dan ketika mereka melihat Stephen Lin muncul, mereka memblokir Stephen Lin. Kuil penghakiman adalah tempat yang penting, pemalas tidak diizinkan masuk, kata para Templar serempak. Uskup Agung Stephen Lin adalah manajer baru dari kuil penghakiman yang ditunjuk oleh Yang Mulia Paus, tolong minggir, kata Eldo. Kami belum menerima orakel dari Yang Mulia Paus, mari kita bicarakan setelah menerima orakel. Kata seorang Templar. Tidak menerima orakel. Stephen Lin menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Di era teknologi komunikasi yang begitu maju, tidak mungkin bagi beberapa orang ini untuk tidak mengetahui bahwa mereka telah ditunjuk sebagai bos kuil penghakiman. Yang disebut orakel belum sudah sampai, mungkin prosesnya belum sampai di sini. Dalam keadaan seperti itu, masih ada beberapa orang yang menghentikannya, yang hanya bisa menunjukkan satu hal, yaitu mereka sengaja mempersulitnya. Namun, tidakkah orang-orang ini tahu bahwa mereka adalah yang terkuat di dunia? Tidak peduli seberapa sombong seseorang, dia mungkin harus berhati-hati ketika melihatnya, jadi mengapa dia berani mempersulitnya? Stephen Lin melirik para Templar dan berkata, apakah Anda tahu konsekuensi menghentikan saya? Petik 2. Jejak ketakutan melintas di mata para Templar, tetapi mereka masih berkata bersama, kami akan mengikuti orakel. Petik 2. Oke, sangat bagus. Stephen Lin mencibir, dan Eldo menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang menunggu Stephen Lin untuk menyerang. Tetapi pada saat ini Stephen Lin tiba-tiba berkata, karena orakel belum tiba, maka saya akan tunggu, Uskup Eldo, aku akan kembali dulu. Petik 2. Hah? Eldo menatap Stephen Lin dengan heran. Orang paling kuat di dunia, setelah dipersulit oleh beberapa petugas kebersihan, dia benar-benar memilih untuk menyerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah mata terkejut Eldo, Stephen Lin menoleh dan berjalan ke sisi lain. Eldo menyipitkan mata pada Stephen Lin, di matanya, sosok pria terkuat di dunia tampaknya menjadi jauh lebih kabur. Di sisi lain, bab 3300. Stephen mencibir sambil berjalan. Saya tahu bahwa para Templar itu pasti telah diperintahkan oleh beberapa orang untuk dengan sengaja mempersulit saya, dan tujuan mereka kemungkinan besar adalah untuk memprovokasi saya untuk mengambil tindakan. Begitu saya bergerak, hubungan dengan kuil penghakiman secara alami akan turun menjadi titik beku di masa depan. Mungkin saya dapat menggunakan posisi resmi saya untuk membuat kuil penghakiman mematuhi saya, tetapi saya tidak akan pernah berpikir bahwa orang-orang ini dapat benar-benar tunduk kepada saya. Perintah siapa?
Sepertinya Pain akan melakukan sesuatu, tapi kenapa aku merasa ini tidak dilakukan oleh Pain? Stephen Lin bergumam diam-diam. Apa yang terjadi hari ini tampak sangat tidak biasa baginya. Pertama-tama, itu adalah pembunuhan. Sulit dipercaya bahwa seorang pembunuh dapat menembakkan tembakan sekuat itu pada jarak lebih dari 500 meter dari Paus. Erdo mengatakan bahwa sebagian alasannya adalah ketidakhadiran Templar, namun pernyataan ini tidak meyakinkannya. Menurutnya, harus ada hantu batin yang terlibat dalam masalah ini. Selain itu, kinerja Paus juga membuatnya merasa tidak biasa. Secara logika, tidak ada salahnya menghukum orang yang secara langsung bertanggung jawab atas insiden sebesar itu. Apalagi, sejujurnya, ada kecurigaan pada Pine. Masuk akal untuk jatuhkan Pain dalam kemarahan, tetapi tindakan Paus ini agak terlalu cepat dan terlalu alami. Dia bahkan tidak melakukan investigasi apapun, dan dia langsung mencopot jabatan Uskup Agung Pain dalam waktu 10 menit setelah insiden itu terjadi, dilempar ke ruang sidang. Jika itu hanya melalaikan tugas, mengapa seorang Uskup Agung ditangkap dengan tergesa-gesa dan dikirim ke pengadilan? Stephen Lin sudah menduga bahwa hubungan antara Uskup Agung dan Paus mungkin tidak seharmonis yang dipikirkan orang luar, tetapi setelah Paus dengan cepat menurunkan Pain, Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa Paus kemungkinan besar menggunakan masalah ini untuk memperbaiki interior dari Tahta Suci. Uskup Agung manapun adalah tokoh besar di Tahta Suci, bahkan Paus tidak dapat menjatuhkan mereka tanpa alasan apapun. Dan dengan pembunuhan itu, Paus memanfaatkan situasi tersebut untuk menjatuhkan Pine, dan tampaknya membalas budi diberikan kepadanya, dan dia berterima kasih kepada Paus, dan dia pasti akan memiliki kerjasama yang lebih mendalam dengan Paus di masa depan. Sejauh menyangkut Paus, keuntungan dari pembunuhan ini sangat besar. Mungkinkah pembunuhan yang diatur oleh orang tua itu sendiri? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Stephen Lin, karena dari perspektif kepentingan pribadi, Paus dapat dikatakan sebagai penerima manfaat terbesar dari kejadian ini. Tapi ide ini hanya lewat dalam sekejap, dan dengan cepat ditolak oleh Stephen Lin. Jika itu benar-benar pembunuhan yang diatur oleh Paus, maka Paus mempercayakan hidupnya pada dirinya sendiri. Jika dia tidak memperhatikan peluru dan menghentikan peluru dengan energi gelap dalam keadaan tersebut, Paus pasti akan mati dan tidak akan pernah mati lagi. Jadi Paus adalah mustahil mengambil risiko sebesar itu untuk mengatur pembunuhan. Karena bukan Paus, siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya? Jika kita masih melihatnya dari sudut pandang orang-orang yang berkepentingan, siapa yang paling diuntungkan dari pembunuhan ini selain Paus? Ketika Stephen Lin memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba membeku, karena dia menyadari bahwa selain Paus, dia tampaknya paling diuntungkan dari pembunuhan ini. Setelah menyelamatkan Paus, dia diangkat sebagai Uskup Agung sebagai hal yang biasa, dan menjadi penerus Pine, mengendalikan angkatan bersenjata paling kuat di Tahta Suci. Penghasilan semacam ini tidak buruk sama sekali dibandingkan dengan pendapatan Paus. Dengan kata lain, dari sudut pandang orang-orang yang berkepentingan, akulah tersangka pembunuhan ini. Dan poin terpenting, jika pembunuhan itu diatur olehnya, maka itu akan menjadi penjelasan yang masuk akal mengapa dia bisa menghentikan peluru tepat waktu. Orang luar tidak tahu banyak tentang persepsi, jadi mereka pasti tidak bisa mengerti bahwa mereka akan melihat seseorang menembak dari jarak beberapa ratus meter. Di mata mereka tiba-tiba menghentikan seseorang tanpa peringatan. Peluru ditembakkan ke Paus, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Penjelasan yang meyakinkan, pasti dia tahu sebelumnya bahwa akan ada tembakan peluru ke Paus, jadi dia mengaturnya terlebih dahulu di sekitar Paus. Memikirkan hal ini, Stephen Lin hanya merasa bahwa sebuah ledakan sakit kepala. Ada banyak orang pintar di Tahta Suci. Mungkin sudah ada yang mencurigainya. Selama dia tidak menangkap penyerangnya, maka keraguan seperti itu akan selalu ada,
dan bagi mereka yang menganggap Paus sebagai dewa sejauh menyangkut dia, orang dengan kecurigaan besar seperti dirinya pasti tidak akan diterima oleh mereka. Pada saat itu, saya kemungkinan besar akan diisolasi oleh para pendeta ini, dan satu-satunya orang yang dapat saya andalkan mungkin adalah Paus. Stephen Lin mengerutkan kening. Meskipun dia hanya datang ke tahta suci selama 2 hari, dia sudah sangat merasakan seluk-beluk agama terbesar di dunia. Namun, betapapun rumit interior tahta suci cahaya, tujuan perjalanannya telah tercapai dengan sempurna. Dia telah menjadi uskup agung dan penguasa kuil penghakiman. Pahlawan dan identitas lainnya, begitu dia menjadi presiden dari masyarakat Tarzan, itu akan cukup untuk mengganti semua kerugian setelah Barton pergi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.